Apakah saudara pernah mengalami ditinggalkan Tuhan? Ataukah sekarang saudara sedang mengalami Tuhan jauh dari saudara? Tuhan tidak pernah bermaksud untuk meninggalkan kita, menjauh dari kita. Karena itu bertahanlah. Oleh karena pada waktunya nanti Tuhan akan kembali mendekat. Mari kita memakai saat-saat di mana kita sepertinya sendirian. Justru untuk menunjukkan pilihan kita. Kita memilih untuk tetap percaya. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat bertemu kembali bersama dengan saya dalam seri Walking with God. Ini seri yang ke-156 yang berbicara tentang perdebatan Ayub dengan ketiga sahabatnya. Ini meliputi Ayub pasal 3 sampai dengan Ayub pasal yang ke-31. Yang di dalamnya dibicarakan tentang penderitaan. Apakah itu hukuman atas dosa? Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena Tuhanlah yang setia memeliharakan hidup kami, bahkan memimpin kami. Tuhan juga yang senantiasa hadir, ikut terlibat, dan bahkan Tuhan yang akan terus membawa kami kepada rancangan Tuhan yang terbaik. Apabila kami membaca dan belajar firman Tuhan, pakailah ya Allah Roh Kudus untuk menumbuhkan iman percaya kami, untuk menjadikan kami semakin dewasa, dan bahkan juga untuk mengubahkan karakter kami. Kami berdoa memohon di dalam nama Tuhan kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dari ayat-ayat yang banyak, pasal 3 sampai dengan 31, saya mengambil dua bagian yang merupakan kata-kata Ayub, komentar Ayub terhadap sahabat-sahabatnya. Ayub pasal yang ke-16, ayat 1 dan 2. Tetapi Ayub menjawab, hal seperti itu telah kudengar, penghibur yang menyusahkan saja kamu semua. Belum habiskah omong kosong itu? Apa yang mengusik engkau untuk menyanggah? Dan Ayub pasal yang ke-19, ayat yang ketiga. Sekarang telah 10 kali kamu menghina aku, kamu tidak malu menyiksa aku. Percakapan yang kemudian menjadi perdebatan antara Ayub dengan ketiga sahabatnya diawali sesudah mereka duduk diam dan sahabat-sahabat Ayub menangis melihat keberadaan Ayub. Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, dan Sobar orang Naamah. Ayub kemudian mulai berbicara oleh karena ia tidak tahan di dalam kebisuan. Ia berbicara pada Ayub pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan 26, dan apa yang diungkapkan Ayub ternyata berisi keluh kesah, bahkan mengungkapkan keputusasaannya. Ayub mempertanyakan mengapa dia tidak mati saja pada waktu dia lahir, mengapa dia harus hidup sehingga dia mengalami kesusahan seperti yang sedang ia hadapi pada saat itu. Apa yang menyebabkan terjadi perubahan yang begitu besar? Oleh karena semula ketika Ayub menghadapi ulah iblis yang pertama, seluruh harta miliknya beserta dengan ketiga putri dan ketujuh anaknya laki-laki meninggal bersama oleh karena rumah yang roboh. Ayub masih tetap tegar, beriman kepada Tuhan. Bahkan juga ketika ulah iblis yang kedua
Ayub dibuat kena penyakit kulit, bisul yang busuk dan bau dan gatal dari telapak kaki sampai kepalanya, yang ditambah dengan istrinya mengajak istrinya, membujuk istrinya, membuat Ayub sepertinya harus mengumpat kepada Tuhan, mengajak Ayub untuk menghujat Tuhan dan mengatakan, hujatlah Tuhan dan matilah kamu. Ayub masih tetap beriman dan menyalahkan dengan mengatakan istrinya seperti orang gila. Oleh karena mau menerima apa yang baik dari Tuhan, tetapi tidak mau menerima apa yang buruk dari Tuhan. Apa yang menyebabkan perubahan sikap Ayub ini? Dari beriman, ia mengalami kebimbangan. Dari tegar, dia mengalami keputusasaan. Ada dua alasan yang bisa saya temukan. Yang pertama adalah percakapan Ayub dengan ketiga sahabatnya terjadi dalam waktu yang tidak langsung ketika Ayub mengalami musibah bencana yang bertubi-tubi. Jikalau saya memakai Ayub 7 ayat 3, Ayub mengungkapkan kata-kata ini, bulan-bulan kesia-siaan dan malam-malam kesusahan. Sudah ada sekian bulan ketika akhirnya ketiga sahabat Ayub datang. Dan itu berarti sudah sekian bulan Ayub mengalami situasi yang terjadi dengan dirinya, yaitu ia kehilangan segala-galanya dan ia mengalami sakit barah, busuk dan gatal yang pasti membuat dia dihindari banyak orang. Situasi itulah yang membuat Ayub merasakan beratnya penderitaannya. Situasi itulah yang membuat Ayub merasakan kesendiriannya oleh karena orang-orang yang meninggalkan dirinya. Saya hendak memakai Ayub pasal 29 ayat 2 sampai dengan 9 dan Ayub pasal yang ke-30 untuk mendapatkan gambaran pergumulan seperti apa yang sesungguhnya kira-kira dirasakan Ayub. Ayub 29 ayat 2 sampai dengan 9. Kiranya aku seperti pada bulan-bulan silam, seperti pada hari-hari ketika Allah melindungi aku, ketika pelitanya bersinar di atas kepalaku, dan di bawah terangnya aku berjalan dalam gelap. Seperti ketika aku mengalami masa jayaku, ketika Allah bergaul akrab dengan aku dalam kemahku, ketika Yang Maha Kuasa masih beserta aku dan anak-anakku ada di sekelilingku, ketika langkah-langkahku bermandikan dadi dan gunung batu mengalirkan sungai minyak di dekatku. Ketika aku keluar pintu gerbang kota dan mengambil tempat duduk di lapangan, orang-orang muda melihat aku lalu mundur, dan orang-orang yang lanjut umurnya segera berdiri. Para pembesar berhenti berbicara, menutup mulut mereka dengan tangan. Ayub 30 ayat 1, 9 dan 10. Tetapi sekarang aku ditertawakan mereka yang umurnya jauh lebih muda daripadaku, yang ayahnya akan kupandang terlalu hina, bahkan untuk ditempatkan bersama anjing penjaga kambing dombaku. Tetapi sekarang aku menjadi sajak sindiran dan ejekan mereka. Mereka jijik terhadap aku dan menjauhkan diri dariku. Mereka tidak menahan diri untuk meludahi mukaku. Perubahan sikap orang-orang terhadap Ayub dan perubahan hidup yang bisa digambarkan dari ketinggian Ayub jatuh sampai di dasar
yang paling jauh. Itulah yang membuat Ayub mulai mengalami kebimbangan dan keguncangan iman. Hal yang kedua adalah dengan datangnya para sahabat Ayub, orang-orang terhormat yang dihormati orang banyak, membuat Ayub mengingat masa jayanya yang telah hilang. Melihat mereka dan bersama dengan mereka, Ayub merasakan betapa kontras keberadaannya dengan keberadaan mereka. Dan pandangan mata sahabat-sahabatnya yang memandang dia dengan belas kasih, memandang dia dengan rasa kasihan, tetapi juga tersirat rasa jijik, membuat Ayub mempertanyakan mengapa ia harus mengalami semua penderitaan ini. Ia mencoba untuk mencari apa yang merupakan kesalahan dan dosanya, sehingga Tuhan memukul dirinya, bertindak begitu keras terhadap dirinya, menjadikan dirinya sasaran amarahnya. Tetapi dari memeriksa diri, Ayub tidak menemukan jawaban. Ia berhadapan dengan tembok misteri. Ayub mencari penyebab penderitaannya, the why. Tetapi tahu-tahu Ayub sudah kehilangan jalannya, the way. Sulitnya situasi hidupnya dan pahitnya kenyataan yang harus Ayub hadapi membuat pikiran Ayub dihantui ketakutan bahwa Tuhan meninggalkan dirinya, bahkan Tuhan menghukum dirinya. Dalam mengutuki hari kelahirannya dan menyesali bahwa ia hidup, Ayub sesungguhnya mencoba untuk mencari jawaban dan atau bahkan hendak berbantah dengan yang berdaulat Tuhan. Ayub memang tidak menghujat Tuhan seperti yang diharapkan iblis, tetapi Ayub sudah menuduh Tuhan. Pagar perlindungan yang oleh iblis diprotes oleh karena Tuhan melindungi Ayub dan segala miliknya begitu rupa. Sekarang Ayub justru mengatakan dirinya dikepung oleh Tuhan, dijadikan sasaran anak panah Tuhan. Ayub 3 ayat 23 dan Ayub 16 ayat 12b dan 13. Jadi perubahan Ayub sudah mengalami situasi penderitaannya dan kedatangan sahabat-sahabatnya yang membuat Ayub merasakan betapa jatuhnya dia, betapa hinanya dia di hadapan sahabat-sahabatnya, membuat Ayub mengutuki hari kelahirannya, mengutuki mengapa ia tidak mati saja. Dan ketika sahabatnya mendengar Ayub mengutuki hari kelahirannya, dan itu bukankah berarti menyalahkan Tuhan yang memberinya hidup, mereka mulai memberi nasihat. Mereka berbicara untuk mengajak Ayub supaya menyadari bahwa ia berbuat salah, supaya Ayub mau kembali mempercayai Tuhan, supaya Ayub berdamai dengan Tuhan. Dan percakapan itu berlanjut lebih jauh oleh karena Ayub bertahan bahwa ia tidak pantas, bahwa ia tidak layak mengalami semua penderitaan oleh karena ia tidak melakukan dosa yang sedemikian besar. Elifas yang paling tua yang memulai percakapan dengan Ayub di dalam Ayub 22 ayat 21 dan 23 memberikan nasihatnya ini. Berdamailah dengan dia supaya engkau tentram. Dengan demikian engkau memperoleh kebahagiaan. Terimalah apa yang diajarkan mulutnya dalam hatimu. Jika engkau bertobat kepada Yang Maha Kuasa,
engkau akan dipulihkan. Jikalau engkau menjauhkan kecurangan dari kemahmu. Elifas memberikan nasihat supaya Ayub bertobat, berdamai dengan Tuhan. Tetapi Elifas juga menuduh ada kecurangan pada Ayub. Jika engkau menjauhkan kecurangan dari kemahmu. Ketika sahabat Ayub berpegang pada teologi pada waktu itu, bahwa hukuman atas dosalah yang membuat orang menderita. Jikalau orang tidak berbuat dosa dan kesalahan, Tuhan tidak akan memberikan hukuman penderitaan. Tetapi orang-orang yang berbuat dosa kejahatan akan mengalami penderitaan, oleh karena itulah hukuman Tuhan. Dan Ayub menolak bahwa ia melakukan dosa kecurangan besar sehingga dia menghadapi hukuman Tuhan. Elifas orang teman berbicara 3 kali. Dan Bildad orang Sua juga berbicara 3 kali. Dan Sopar orang Naama berbicara 2 kali. Dan selang-seling dengan mereka berbicara, Ayub menjawab, Ayub menyanggah, Ayub membela diri. Di dalam buku Menggali Isi Alkitab, buku lama, Sidlow Baxter merumuskan inti perkataan dari ketiga sahabat Ayub. Elifas mendasarkan pandangannya pada penelitian, pengalaman. Pada Ayub pasal 4 ayat 8, Elifas mengatakan, yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membaca kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga. Sedangkan Bildad berbicara berdasarkan tradisi atau adat kebiasaan, membela keadilan Allah. Di dalam Ayub 8 ayat 8, tanyakanlah tentang generasi zaman dahulu, dan perhatikanlah apa yang diselidiki nenek moyang mereka, bahwa orang jahat dihukum Tuhan. Dan Sophat berpendapat lebih berdasarkan dugaan semata, dogma agama yang sempit. Di dalam Ayub 20 ayat 5, Sophat mengatakan, sorak-sorai orang fasik hanya sebentar saja, dan sukacita orang durhaka hanya sekejap mata. Elifas dapat dikatakan mengutamakan moral agama, Bildad mengutamakan hukum agama, dan Sopar mengutamakan dogma agama. Elifas berbicara sebagai pembela agama, Bildad berbicara dengan menggurui, dan Sopar berbicara dengan sentimen yang penuh prasangka. Secara kasar dapat dikatakan Elifas memperdengarkan suara filsafat, Bildad memperdengarkan suara sejarah, dan Sopar memperdengarkan suara adat istiadat. Apa yang dikatakan ketika sahabat Ayub yang semuanya menyimpulkan Ayub berdosa, mulai dari Elifas, jikalau Ayub itu bukan orang berdosa besar, sengsara itu tidak akan datang kepadanya. Bildad makin tajam, Ayub tentunya banyak dosanya, karena sengsara itu datang kepadanya. Dan Sophat menegaskan tuduhannya, Ayub adalah orang yang berdosa besar, maka telah sepatutnya ia menanggung sengsara. Dan tuduhan bahwa dirinya berdosa besar, inilah yang ditolak oleh Ayub. Dia berusaha membela diri, dia berusaha untuk membantah, dia berusaha untuk membalas dengan menantang sahabat-sahabatnya untuk menunjukkan dosanya yang besar itu.
Ayub tidak merasa mendapat penghiburan dari sahabat-sahabatnya. Sebaliknya tuduhan sahabat-sahabatnya yang bertubi-tubi menambah berat beban yang ia rasakan. Karena itu, di Ayub 16 ayat 1 dan 2, Ayub mengatakan, hal seperti itu telah kudengar, penghibur yang menyusahkan saja kamu semua. Belum habiskah omong kosong itu? Apa yang mengusik engkau untuk menyanggah? Dan dalam ayat 19 ayat 3, Ayub menghitung, sekarang telah 10 kali kamu menghina aku. Kamu tidak malu menyiksa aku. Bukannya menghibur. Sahabat-sahabat Ayub justru membebani. Ayub mengatakan menyiksa dirinya. Ayub menjadi jengkel dan naik darah serta marah terhadap sahabat-sahabatnya. Ayub merasa sia-sia saja berdebat dengan mereka. Ayub ganti menuduh sahabat-sahabatnya yang tidak berani membenarkan dirinya. Oleh karena membenarkan dirinya, berarti mereka menyalahkan Tuhan, salah di dalam menghukum dirinya. Itulah sebabnya Ayub mengatakan sahabat-sahabatnya memilih berpihak kepada Allah dan melawan Dia. Karena mereka tidak berani berbantah dengan Allah. Dan mereka kemudian membela Allah walaupun mereka tidak dapat membuktikan kesalahan dan dosa besar Ayub. Ayub mengatakan mereka berbohong demi membela Allah. Ayub 13 ayat 7 dan 8 dan 15. Sudikah kamu berbohong untuk Allah? Sudikah kamu memihak Allah, berbantah untuk membela Dia? Apakah kamu mau memihak Allah, berbantah untuk membela Dia? Lihat, Ia hendak membunuh aku. Tidak ada harapan bagiku. Namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya. Dari perbantahan dan perdebatan yang panjang, Ayub pada satu sisi setuju bahwa semua yang terjadi pastilah disetujui Tuhan dan tidak mungkin tanpa persetujuan Tuhan. Tetapi jikalau penderitaannya adalah oleh karena ia dihukum Tuhan, karena ia berbuat kecurangan, berbuat dosa besar, Ayub menolak. Ayub tidak sependapat. Dan dari kecewa terhadap sahabat-sahabatnya yang tidak memberi penghiburan maupun jawaban yang benar, Ayub mengalihkan perkataannya dari ketiga sahabatnya menjadi kepada Allah. Ayub menunjukkan perkataan-perkataannya kepada Tuhan. Ayub naik banding kepada Tuhan. Di dalam Ayub 13 ayat 2 dan 3. Apa yang kamu tahu, aku juga tahu. Aku tidak kalah dengan kamu. Ini kata-kata Ayub terhadap sahabat-sahabatnya. Tetapi aku hendak berbicara dengan yang maha kuasa. Aku ingin membela perkataanku di hadapan Allah. Ayub 6 ayat 4. Sebab anak panah dari yang maha kuasa tertancap di tubuhku, dan racunnya diisap jiwaku. Kedahsyatan Allah dikerahkan melawan aku. Ini tuduhan Ayub bahwa Tuhanlah yang menyebabkan ia menderita. Lagi, Ayub 13 ayat 15, 23 dan 24. Lihat, ia hendak membunuh aku. Tidak ada harapan bagiku. Berapa banyak kesalahan dan dosaku, beritahukanlah kepadaku pelanggaran dan dosaku itu. Mengapa engkau menyembunyikan wajahmu dan menganggap aku sebagai musuhmu? Ini pertanyaan Ayub kepada Tuhan. Ayub 16 ayat 7 dan 8a.
Sekarang Engkau ya Allah telah membuat aku lelah dan menghancurkan segenap keluargaku. Engkau sudah mencengkeram aku. Dan Ayub 16 ayat 12b sampai dengan 14. Aku dicengkeramnya pada tengkukku, lalu dibantingnya, dan aku ditegakkannya menjadi sasarannya. Aku dihujani anak panahnya, ginjalmu ditembusnya tanpa belas kasihan. Empeduku ditumpahkannya ke tanah. Ia mencapik-capik aku, menyerang aku laksana seorang pejuang. Dan Ayub 19 ayat 6. Ketahuilah bahwa Allah telah berlaku tidak adil terhadap aku dan menebarkan jalannya atasku. Dalam situasi batin yang berubah-ubah, sedih, jengkel, putus asa, marah, mengasihani diri, membela diri, Ayub sampai pada titik terendah dalam hidupnya. Imannya mulai goyah. Ia sesungguhnya mengalami krisis hubungan. Ayub meragukan keadilan Tuhan. Ayub meragukan kebaikan Tuhan. Bila dari sejak muda Ayub mempercayai Tuhan dan takut akan Tuhan, tetapi sekarang dalam mengalami penderitaan yang hebat yang ia tidak mengerti alasannya, Ayub menjadi bimbang dan bingung, tidak mengerti mengapa ia harus mengalami semua itu. Ia setuju bahwa Tuhanlah yang mengendalikan segala sesuatu, kalau begitu termasuk penderitaannya. Tetapi mengapa? Oleh karena tidak ada alasan, tidak ada dasar yang dapat menjadi alasan Tuhan menghukum dirinya. Karena itu muncullah pertanyaan-pertanyaan dalam diri Ayub. Masihkah Tuhan itu Allah yang adil? Masihkah Tuhan itu mengikuti kehidupan setiap orang, mengawasi dengan teliti dan cermat untuk memberkati ataupun untuk menghukum? Ataukah Tuhan sudah teledor dan sembrono? Ayub mulai meragukan integritas Tuhan, kejujuran Tuhan, kelurusan Tuhan, dan ketulusan Tuhan. Dapatkah ia mempercayai Tuhan? Apakah benar ada Tuhan di atas sana? Jika ada Tuhan, jika Tuhan ada, mengapa ia bungkam sepanjang perdebatan Ayub dengan sahabat-sahabatnya? Dan dalam Ayub 30 ayat 20 sampai dengan 22, Ayub mengungkapkan, aku berseru minta tolong kepadamu, tetapi engkau tidak menjawab. Aku berdiri menanti, tetapi engkau tidak menghiraukan aku. Engkau menjadi kejam terhadap aku. Engkau menyerang aku dengan kekuatan tanganmu. Engkau mengangkat aku ke atas angin, melayangkan aku, dan menghancurkan aku di dalam angin ribut. Ayub hanya menginginkan satu hal saja di atas semua hal lain, yaitu penjelasan Tuhan akan nasibnya yang sangat buruk itu. Ia ingin berbicara dengan Tuhan, ia ingin bertanya dan ingin meminta jawaban kepada Tuhan. Cukuplah bila Tuhan menyatakan diri dan memberi penjelasan alasan mengapa semua harus ia alami tanpa ia harus dikeluarkan dari situasi kondisi penderitaan itu. Dan dalam kesesakan ini, di titik terendah dari hidupnya, Ayub kemudian melakukan salah langkah, menantang Tuhan untuk menjawabnya. Ayub meyakini dirinya benar,
tetapi Ayub sudah menyombongkan kebenarannya, kesalehannya. Dan sahabat-sahabatnya lah yang salah menuduh dirinya. Dan karena Tuhan berdiam sepanjang perdebatan Ayub dengan ketiga sahabatnya, Ayub tidak tahan dari berbicara kepada Tuhan. Ia menuntut Tuhan dan ia menantang Tuhan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Ayub 31 ayat 30, 33 dan 35. Ya, aku tak akan membiarkan mulutku berbuat dosa. Jika aku menutupi pelanggaranku dengan menyembunyikan kesalahan dalam hatiku, Ayub menegaskan bahwa ia tidak berbuat dosa besar. Sekiranya ada yang mendengarkan aku, maksudnya Tuhan, ini tanda tanganku, hendaklah yang Maha Kuasa menjawab aku. Sekiranya ada surat tuduhan yang ditulis lawanku. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah perdebatan Ayub dengan ketiga sahabatnya yang ternyata tidak memberi penghiburan, jawaban kepada Ayub, tetapi tuduhan dan tuduhan. Dan dalam kekecewaannya kepada sahabatnya, Ayub mulai menunjukkan kata-katanya kepada Tuhan. Dan akhirnya ia menuntut Tuhan dan melewati batas dengan ia hendak meminta Tuhan menjawab dirinya. Apa yang bisa kita dapatkan dan kita pelajari dari bagian perdebatan Ayub dengan ketiga sahabatnya ini? Yang pertama, kita memperhatikan bahwa ketiga sahabat Ayub, orang-orang yang terhormat pada waktu itu, mereka ternyata walaupun memulai dari sisi yang berbeda-beda, mereka sampai pada kesimpulan yang sama, yaitu bahwa penderitaan adalah oleh karena dosa. Penderitaan adalah hukuman Tuhan atas dosa. Dan Ayub menderita, bahkan menderita sedemikian rupa, pasti Ayub berbuat dosa. Dan hal inilah yang kita dapatkan. Ketiga sahabat Ayub memiliki teologi, memiliki pengalaman, memiliki pemahaman. Tetapi tidak berarti teologi, pemahaman, pengalaman mereka itu merupakan kebenaran. Di dalam perjanjian baru kita menemukan ketika Tuhan Yesus ditegur oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, ini berarti para pemimpin agama Yahudi, mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang dengan makan tanpa membasuh tangan? Matius 15 ayat 1 dan 2. Orang Yahudi, para pemimpin agama Yahudi memelihara hukum-hukum Taurat, terutama hukum-hukum yang mesti dilakukan. Salah satunya adalah mereka tidak akan makan sebelum mencuci tangan terlebih dulu. Tetapi Yesus membiarkan murid-muridnya makan tanpa membasuh tangan. Dan Yesus ganti mempertanyakan kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, mengapa mereka melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyang mereka. Dengan mengatakan salah satunya, hormat kepada orang tua. Hukum menghormati orang tua dapat dinyatakan tidak berlaku, tidak perlu dilakukan berdasarkan peraturan dalam adat istiadat nenek moyang. Ketika seseorang mengatakan bahwa uang yang mestinya untuk orang tua sudah dipakai untuk bait suci, untuk Tuhan, mereka sudah tidak lagi diwajibkan untuk menghormati dengan memelihara orang tua. Berarti firman Tuhan mereka batalkan.
dengan adat istiadat nenek moyang. Sesungguhnya para pemimpin agama Yahudi tidak mengenal Tuhan, sehingga tidak mengerti hati Tuhan, dan karena itu tidak takut akan Tuhan. Dalam peristiwa itu Tuhan Yesus mengutip Yesaya 29 ayat yang ke-13 untuk menggambarkan para pemimpin agama. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh dari aku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sementara ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Bapak Ibu, kita hidup di mana ada begitu banyak denominasi gereja. Ada begitu banyak ajaran, termasuk ajaran-ajaran yang sudah kita lihat dalam sejarah, yang mengatakan atas nama Tuhan, tetapi ternyata yang dilakukan bukan apa yang seturut dengan kehendak Tuhan. Bukankah kita menemukan dalam sejarah, atas nama Tuhan, atas nama agama, mereka memusuhi, mereka mengucilkan, bahkan membunuh dan berperang atas nama agama. Memiliki dogma, doktrin, pengajaran agama belum tentu sesungguhnya sudah melakukan kebenaran. Di dalam Amsal 9 ayat 10 dituliskan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Perjanjian Baru memberikan jawaban kepada kita bahwa firman Tuhan adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Dan di dalam Yohanes 1 ayat 14a dikatakan firman itu sudah menjadi manusia. Dan Yohanes 14 ayat 6 mengatakan kata-kata Tuhan Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kebenaran adalah firman Tuhan, dan kebenaran itu adalah Kristus. Berarti tidak semua dogma, doktrin, ajaran agama sesungguhnya sesuai dengan firman Tuhan dalam Alkitab. Tidak sesuai dengan apa yang menjadi hidup, pengajaran, dan teladan Tuhan Yesus. Dan jika kita hendak mendapatkan kebenaran, maka kita perlu untuk hidup berelasi dengan Tuhan. Kita perlu hidup berjalan bersama dengan Kristus, bukan hanya setiap hari Minggu dalam ibadah, tetapi setiap saat, bahkan ketika kita bukan hanya waktu senang, tetapi susah. Dengan kita berjalan bersama dengan Kristus, kita menjadikan Kristus sebagai pusat dan penentu dalam hidup kita. Kristus adalah Tuhan yang harus kita percayai, layani, dan muliakan, bukan dogma dan doktrin denominasi gereja manapun. Kristus adalah teladan iman kita dan tujuan. Oleh karena kita diharapkan menjadi serupa dengan Kristus. Roma 8 ayat 29. Hal kedua yang bisa kita pelajari dari kisah Ayub ini adalah Tuhan mendekat dan Tuhan menjauh. Kita melihat kehidupan Ayub dari masa mudanya. Tuhan mendekat dan bersama dengan Ayub dan keluarganya dan memberkatinya. Tetapi kemudian Tuhan seperti menjauhi Ayub, meninggalkan Ayub, sehingga Ayub menderita. Pengalaman Ayub ini sesungguhnya juga merupakan pengalaman banyak orang saleh yang merasa dijauhi Tuhan, ditinggalkan oleh Tuhan. Saya memakai Mazmur 22 ayat 2 dan 3 dan ayat yang ke-12. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru,
tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Janganlah jauh dariku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Jika Bapak Ibu pernah mendengar cerita tentang salah satu tradisi suku yang kedewasaan seorang pria itu diuji dengan dia ditugasi untuk berburu binatang di hutan pada malam hari sendirian. Seorang anak yang beranjak dewasa disuruh berburu sendirian. Mungkin ia bisa berpikir bahwa orang tuanya, khususnya ayahnya dan para tua-tua sukunya kejam, menyuruhnya berhadapan dengan binatang-binatang buas sendirian. Tetapi kita tahu bahwa ayahnya dan para tua-tua suku itu sesungguhnya bersembunyi di dekatnya, siap sedia untuk menolong bila situasinya, kondisinya dalam keadaan berbahaya. Seperti itulah sesungguhnya dilakukan Tuhan ketika Tuhan menjauh dan seperti meninggalkan kita. Tuhan sesungguhnya sedang melatih kita, seperti burung Raja Wali melatih anak-anaknya dengan menjatuhkan mereka dari sarang yang berada di tebing yang sangat tinggi, sehingga anak-anak burung itu dalam ketakutan, kebingungan, mereka berupaya menahan laju jatuh mereka dengan menggerak-gerakkan sayapnya, tetapi mungkin belum berhasil menahan laju mereka, dan dalam kengerian mereka akan jatuh. Induknya menerima mereka di punggungnya dan kembali membawa ke sayap, dan pengalaman itu terjadi berulang-ulang. Pada akhir kitab Ayub kita menemukan Tuhan kembali mendekat. Tuhan memberkati Ayub oleh karena Tuhan membenarkan Ayub dan menyalahkan sahabat-sahabatnya. Itulah sesungguhnya hati Tuhan, senantiasa dan selalu ingin dekat dengan anak-anaknya. Tetapi demi kebaikan kita, Tuhan seringkali harus sejenak menjauhi kita, meninggalkan kita, supaya kita dapat kemudian menjadi lebih dekat dengan Tuhan, supaya kita mau memilih Tuhan dengan kebebasan kita, supaya kita percaya di tengah-tengah kegelapan yang kita hadapi, supaya kita makin dekat dengan Tuhan. Di dalam Yeremia 23 ayat 23, Tuhan meyakinkan, apakah aku ini Allah di tempat dekat saja? Demikianlah firman Tuhan, dan bukan Allah di tempat jauh juga. Tuhan senantiasa ingin dekat dengan kita, tetapi untuk mendewasakan kita, untuk mendewasakan iman kita, supaya kita memiliki kasih yang dewasa, Tuhan akan menjauh, dan sepertinya Tuhan meninggalkan kita dan membiarkan kita. Apakah saudara pernah mengalami ditinggalkan Tuhan? Ataukah sekarang saudara sedang mengalami Tuhan jauh dari saudara? Tuhan tidak pernah bermaksud untuk meninggalkan kita, menjauh dari kita. Karena itu bertahanlah. Oleh karena pada waktunya nanti Tuhan akan kembali mendekat. Mari kita memakai saat-saat di mana kita sepertinya sendirian, justru untuk menunjukkan pilihan kita. Kita memilih untuk tetap percaya. Kita memilih untuk tetap bergantung. Kita memilih untuk tetap sabar walaupun situasi, kondisi yang kita alami
sepertinya tidak mendukung ke arah itu. Di dalam kedatangan Tuhan Yesus, Bapa menegaskan Ia datang mendekati kita ke tempat kita, dan melalui karya pengorbanan Tuhan Yesus, Yesus sudah membawa kita semakin dekat dengan Bapa. Kita mewarisi kedudukannya sebagai anak Allah. Kita menjadi anak-anak Bapa, dan Bapa menjadi Aba kita. Bapa menjadi ayah kita, Bapak kita, Papi, Papa, Dedi, Pak Edole. Itulah sesungguhnya hati Tuhan, kerinduan Tuhan, dan yang dilakukan Tuhan. Apapun situasi kita, bahkan dalam penderitaan dan kesulitan, yakinlah kepada Tuhan di dalam Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin.